Jadi hari ini aku kedatangan mouse terbaru dari Rexus, yaitu Daxa R4. Gimana performanya? Langsung aja kita bahas. Box dari mouse ini punya desain yang elegan, dengan warna hitam di keseluruhan box, serta terdapat tulisan Daxa R4 di bagian depan, dan tulisan 64 gram di bagian samping kiri dan kanan yang samar-samar. Pada paket pembelian, kalian akan mendapatkan unit Daxa R4 wireless mouse, 2 buah casing solid, 1 buah casing tekstur, USB kabel yang sudah paracord sepanjang 1,8 meter, 1 set MOSFET PTFE pengganti, Type-C konektor female to USB-A female, ports eksklusif, kartu garansi, serta manual book. Paket pembeliannya emang lengkap banget, cakep deh. Sekarang kita bahas produknya. Sebagai penerus Daxa R3, sebenarnya mouse ini nggak dapat banyak upgrade. Sensor yang digunakan masih sama, yaitu PixArt PMW3370. Ini hal yang wajar, karena PMW3370 bisa dibilang sensor terbaik untuk gaming mouse. Saat aku gunakan untuk bermain game FPS, sensor ini memang sangat akurat, walaupun aku menggunakan DPI 2400. Digunakan untuk tracking pun presisi. Apalagi sensor ini punya lift of distance yang rendah, yaitu 1-2 mm saja. Sehingga kalian bisa memindahkan mouse dengan cara diangkat tanpa mengubah posisi kursor. Switch yang digunakan pun sama-sama Kailh GM8.0 dengan ketahanan hingga 80 juta klik. Switch ini punya beban yang pas untukku, sangat nyaman digunakan. Suara switch pada Daxa R4 sedikit lebih silent dibanding Daxa R3. Hal pertama yang terlihat beda adalah desainnya. Shape Daxa R4 lebih bulat dibanding Daxa R3. Dimensinya juga lebih besar. Tapi dengan ukuran yang lebih besar, Daxa R4 punya beban yang lebih ringan, yaitu 64 gram saja. 8 gram lebih ringan jika dibanding versi sebelumnya. Saat aku timbang, bebannya 65 gram menggunakan casing tekstur. Sedangkan dengan case solid, bebannya menjadi 68 gram. Dengan beban seringan ini, aku udah ngerasa cukup nyaman untuk penggunaan gaming kasual maupun penggunaan sehari-hari. Bahkan ketika aku coba bermain game selama 7 jam pun tanganku belum terasa capek. Untuk gripnya jujur aku kurang cocok karena rasanya mouse ini lebih cocok untuk palm grip. Sedangkan aku biasa menggunakan tip grip. Ukurannya pun terlalu besar untuk tangan aku yang kecil. Aku lebih cocok dengan Daxa R3 karena bentuk dan ukurannya yang pas untukku. Tapi ini selera sih, karena kalau kalian cocok dengan palm grip pasti lebih nyaman dengan mouse ini. Pada bagian kiri mouse terdapat 2 buah tombol makro. Untuk posisi dongle ditaruh di bawah case mouse-nya. RGB pada mouse ini diletakkan pada bagian belakang mouse, yang terkesan seperti underglow RGB. Penempatan RGB-nya cakep sih karena LED-nya masih kelihatan walau mouse sedang digunakan. Sayangnya LED indikator DPI diletakkan di bawah cover. Jadi kalau kalian menggunakan casing solid, LED indikatornya akan tertutupi. Aku prefer Daxa R3 yang menempatkan LED indikator DPI di scroll. Jadi walaupun menggunakan case solid tetap terlihat. Masalah kustomisasi bisa dibilang ini salah satu poin penjualan dari lini mouse Daxa R. Karena di setiap seri kita diberikan cover pengganti yang bervariasi. Tapi Daxa R4 punya casing yang lebih lengkap, yaitu casing tekstur water drop high, casing tekstur honeycomb low, casing solid low, serta casing solid high. Perbedaan tinggi antara casing low dan high sekitar 1,6 mm. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan preferensi kalian. Kalau favoritku sih solid low, karena aku kurang suka casing tekstur. Dan casing solid high terlalu tinggi untukku. Kalian juga bisa mengganti case-nya dengan case tambahan berwarna yang dijual terpisah. Di sini aku ganti dengan case berwarna pink supaya cocok dengan tema setupku, yaitu Blackpink. Mouse ini memiliki fitur dual koneksi, yaitu wired menggunakan USB kabel paracord dan wireless 2,4 GHz. Kedua koneksi nyaman untukku. Saat menggunakan mode wired, kabel paracordnya ringan dan gak nyangkut-nyangkut. Saat menggunakan mode wireless, delay-nya sangat minim. Bahkan aku nggak ngerasain delay. Aku pun prefer menggunakan mode wireless, karena sayang aja gitu beli mouse wireless tapi pakai mode wired. Mouse wireless juga bikin setup kalian lebih clean. Ketahanan baterainya pun cukup oke. Dengan kondisi LED mati, aku baru charge mouse ini setelah 5 hari pemakaian. Tapi ini tergantung penggunanya juga sih.
Daxa R4 dilengkapi software yang bisa kalian gunakan untuk mengubah case setting, debounce, mengubah DPI, polling rate, LOD, MOS parameter, mengatur makro, dan mengatur LED RGB. Kesimpulannya, MOS ini punya spesifikasi flagship dengan harga yang masih oke. Sensor dan switch juara, desain cakep, punya onboard memory, konektivitas lancar, kustomisasi beragam, paket pembelian lengkap, pokoknya cakep deh. Sayangnya, baterai Daxa R4 dipangkas jadi 300 mAh saja dibanding versi sebelumnya yang 580 mAh. Tapi hal itu dilakukan untuk memangkas beban supaya lebih ringan. Dan menurutku itu worth it karena berhasil memangkas beban hingga 8 gram. MOS ini dibanderol dengan harga 759.000 saat launch dengan bonus case warna dan MOSFET Daxa Cordura M. Setelah itu harganya menjadi 779.000. MOS ini di launch bareng dengan MOSFET Daxa RetroPine yang akan dijual dengan harga 135.000. Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Vanilla, terima kasih.